Malam itu, mereka berempat akhirnya bermalam di rumah Pak Karyo, salah seorang bapak-bapak yang ngeronda malam itu. Rupanya, Pak Karyo merasa kasihan kepada mereka berempat. Pagi pun menjelang, mereka berempat mulai bangun dari tidurnya. Ternyata, keluarga Pak Karyo sangat baik kepada mereka. Rupanya, sarapan pagi sudah terhidang di meja makan. Pak Karyo pun mempersilahkan kepada mereka untuk sarapan pagi. Andra, Anton, Cindy dan Ani segera duduk menikmati sarapan pagi itu. Pak Karyo kemudian duduk-duduk dan santai di depan rumah, sambil memandang burung perkutut kesayangannya. Dia asik menikmati kopi hangat dan pisang goreng pagi itu. Pak Karyo memang sangat hobi memelihara burung perkutut. Sudah 5 ekor burung perkutut yang ia koleksi. Sayup-sayup, terdengar suara radio menemani Pak Karyo yang tengah asik memandangi burung perkututnya. Sebuah radio lama yang masih bersih dan terawat. Ternyata, Pak Karyo juga pecinta barang-barang antik. Setelah selesai makan, Andra dan Anton keluar menghampiri Pak Karyo yang tengah nyantai di luar. Mereka pun akhirnya ngobrol ngalor ngidul. Pak Karyo menceritakan tentang keanggaran rumah tua besar yang Andre ceritakan. Sekitar pukul 10 pagi, Pak Karyo mengajak teman bengkelnya bersama Andre dan Anton bergegas menuju ke lokasi di mana mobil Andre mogok. Sesampai di sana, teman Pak Karyo yang bengkel mobil itu segera memeriksa mobil. Dan kemudian, mobil pun dapat hidup kembali. Mereka berempat kemudian kembali ke rumah Pak Karyo. Sekitar pukul 4 sore, Andra, Anton, Cindy dan Ani berpamitan kepada Pak Karyo. Dan mereka pun mengucapkan rasa terima kasih kepada Pak Karyo sekeluarga. Mobil pun berjalan menyusuri jalan desa. Sekitar pukul 8 malam, sampailah mereka berempat di rumah Andre. Mobil pun berhenti dan mereka berempat kemudian segera turun. Andra kemudian membuka pintu dan mereka pun segera masuk ke dalam rumah. Suasana rumah Andra saat itu sepi dan sunyi. Rupanya, ayah dan ibu Andra belum pulang dari rumah kakeknya. Andra dan Anton segera ke ruang TV, dan Andra segera menyalakan TV sambil melepas lelah karena perjalanan. Sementara, Cindy dan Ayu bergantian mandi di kamar mandi. Cindy melangkah ke kamar mandi. Ia pun segera membuka baju dan melepas semuanya. Air shower mulai membasahi rambut dan sekujur tubuh Cindy. Rupanya, air dingin malam itu tidak terasa dingin. Mungkin karena perjalanan dan suasana malam itu yang agak panas. Saat Cindy lagi asik mandi, tiba-tiba sayup-sayup ia mendengar ada suara yang memanggilnya. Dan tak berapa lama kemudian, suara aneh itu pun menghilang. Akhirnya, selesai sudah Cindy mandi. Dan ganti Ani yang kemudian mandi. Dengan santai sambil bernyanyi, Ani mulai mandi di bawah guyuran air shower malam itu. Waktu pun terus berlalu, dan malam mulai larut. Sekitar pukul 12 malam, Cindy dan Ani ketiduran pulas di kamar tamu. Andra dan Anton tertidur di depan TV. Tiba-tiba, suara HP terdengar berdering. Rupanya, HP Andra yang berdering. Andra pun sontak gelagapan dan kemudian ia meraih HP-nya.
Andra pun mengangkat HP-nya, dan seperti terkena hipnotis, Andra mengikuti perintah dari suara HP-nya. Andra melangkah keluar rumah dan berjalan menghampiri sebuah pohon besar yang tak jauh dari rumahnya. Lantas, ia mulai memanjat pohon itu dan segera melilitkan tali yang ia bawa di batang pohon itu. Dan tanpa diduga-duga, ia juga mengalungkan tali itu ke lehernya. Di bawah pengaruh suara alam sadarnya, tiba-tiba ia terjun loncat ke bawah. Tayal, tali yang kalungkan di lehernya menjerat leher Andre seketika itu juga. Andre pun tewas seketika dengan lidah yang menjulur. Terdengar suara binatang-binatang malam yang membuat suasana malam itu berubah menyeramkan. Anton yang terbangun mendapati Andre tidak ada di dekatnya. Kemudian ia pun mencari Andre di dalam rumah. Anton segera melangkah membangunkan Cindy dan Annie. Cindy dan Annie pun terbangun dari tidurnya. Akhirnya, mereka bertiga mencari Andre hingga sampai di luar rumah. Anton, yang kala itu membawa senter, segera mengarahkan senternya ke beberapa sudut. Sambil berjalan, mereka terus mencari-cari Andra. Tiba-tiba, mereka terkejut dengan sosok orang yang tergantung di atas pohon. Tampak jelas, sosok yang tergantung itu adalah Andra. Mereka bertiga pun kaget setengah mati. Mereka tidak menyangka Andra akan mati dengan cara yang mengenaskan. Belum hilang rasa kaget mereka, tiba-tiba terdengar suara HP berbunyi. Rupanya, kali ini HP Anton yang berdering. Anton pun sontak kaget dan kemudian dengan gemetaran, ia mengangkat HP-nya. Kemudian terdengar suara. Kamu yang akan mati berikutnya. Mendengar suara itu, sontak Anton tambah ketakutan. Tujuh hari setelah kematian Andra, tampak rasa sedih masih menyelimuti Anton, Cindy, dan Annie. Wajar, karena mereka berempat sudah bersahabat sejak masih duduk di bangku SMP. Suatu malam, ketika itu, Anton baru saja pulang dari habis membeli bakso di warung dekat pasar. Sekitar pukul 11 malam, motor Anton berjalan pelan menyusuri jalan. Sesampai di gang dekat jembatan, tiba-tiba HP Anton berdering. Anton yang kaget segera mengambil HP-nya dengan motor yang masih tetap berjalan. Dan suara misterius itu pun kembali muncul di HP-nya. Kamu yang akan mati berikutnya. Belum hilang rasa kaget Anton, tiba-tiba dari arah depan tampak cahaya menyilaukan yang berasal dari sebuah truk besar. Dan rupanya hilang kendali dan dengan cepat bergerak meluncur mengarah ke arah Anton. Khayal, Anton yang sedang memegang HP-nya sempat menghindar dari truk tersebut. Tabrakan keras pun terjadi, dan tubuh Anton terpental seketika itu menghantam sebuah batu besar yang ada di pinggir jalan. Anton pun tewas seketika dengan luka yang parah. Sementara sang sopir malah tancap gas meninggalkan Anton yang menjadi pergerakan mobilnya. Terlihat tubuh Anton yang tergeletak bersimbah darah, dan salah satu lengannya putus terpisah. Di dekat Anton masih terlihat HP yang tergeletak dan masih menyala. Selang beberapa saat kemudian, beberapa warga melintas dan melihat mayat Anton yang tergeletak di pinggir jalan.
Kabar duka kini terulang kembali menyelimuti perasaan Cindy dan Annie yang malam itu mendapat kabar kalau Anton meninggal. Sontak, Cindy dan Annie menangis meratapi kematian Anton. Kemarin Andra yang meninggal, sekarang ganti Anton yang meninggal. Keesokan harinya, para tetangga berdatangan melayat di rumah Anton. Tampak kesedihan menyelimuti seluruh keluarga. Sekitar pukul 10 pagi, acara pemakaman Anton pun dilaksanakan. Beberapa keluarga dan warga ikut mengantarkan jenazah Anton di pemakaman. Prosesi pemakaman segera berlangsung, dan setelah itu, satu persatu warga dan tetangga mulai meninggalkan lokasi pemakaman. Masih terlihat raut kesedihan di wajah Cindy dan Annie. Mereka berdua masih berada di depan makam Anton. Mereka berdua masih tidak percaya dengan kejadian ini. Kejadian yang beruntun merenggut nyawa kedua sahabat mereka. Mereka berdua masih teringat setelah kejadian mereka dari rumah tua itu. Kemudian terjadi hal ini. Dalam hati Cindy, apa mungkin semua ini ada kaitannya dengan tempat itu ya? Ia teringat saat di perjalanan, Anton dan Andra menceritakan tentang keganjilan di rumah itu. Dan ia teringat saat Anton menceritakan kalau mereka berdua telah mengambil makanan di rumah itu dan juga mengangkat telepon di sana. Tak lama kemudian, Cindy dan Annie segera melangkah meninggalkan pemakaman itu. Baru beberapa langkah, Cindy kaget saat ada suara dering telepon dari HP-nya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.